Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas dan update lagi seputar meme koin Muding karena memang banyak banget nih dari kalian yang request untuk pembahasan dan update lagi seputar meme koin satu ini. Yang mana itu mungkin cukup wajar ya karena kan di beberapa waktu sebelumnya sempat pada euforia nih karena memang Muding ini kan sempat eh, melakukan atau terjadi kenaikan harga yang signifikan lah di meme koin Muding satu ini gitu. Tapi sekarang ya bahkan kalian bisa lihat chart yang tidak dari TradingView ya. Di sini kalian bisa lihat chart dari coinmarketcap.com aja. Di sini chartnya relatif menurun, teman-teman. Dan untuk harganya per video ini saya record, Muding ini udah berada di bawah 0,2 US dollar per token ya, teman-teman. Lebih tepatnya kalian bisa lihat di sini gitu untuk harganya per token saat ini gitu ya. Dan di video kali ini kita juga bakalan bahas banyak seputar Muding ini dari segi price action sampai beberapa data menarik lainnya seputar Muding yang ya mungkin bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman semua. Tapi tentu sebelum itu disclaimer alert, ini adalah pembahasan meme coin. So, ini tentu perlu kalian catat bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Dan per video ini saya record, Muding menempati posisi ke-196 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan ya seperti biasa juga ya, baik itu peringkat market cap maupun harganya dapat berubah sewaktu-waktu, bisa naik maupun bisa turun di masa mendatang gitu. Dan video ini saya record di tanggal 31 Mei tahun 2025. Jadi ini adalah hari terakhir di bulan Mei ini, penghujung bulan Mei lah ya. Dan kalau kita lihat dari chartnya, let's say kita mampir ke chartnya nih dari Muding. Nah, lebih kurang seperti ini buat chart dari meme coin satu ini. Dan bahkan teman-teman ada hal yang menarik ya, di mana chartnya ini nggak saya ubah sama sekali dari previous video atau dari video sebelumnya. Kalian bisa mampir, bisa cross check, bisa ya bisa cek sendiri lah ya apakah yang saya omongin ini benar atau enggak. Jadi di video sebelumnya juga chartnya memang seperti ini. Paling saya tarik supaya lebih panjang aja seperti ini teman-teman. Dan nggak ada yang saya ubah sama sekali untuk area-areanya. Di mana ternyata terakhir kali saya bahas Muding kalau nggak salah di video tersebut ya ada di range harganya ya yang kisaran di sini lah ya kalau saya nggak salah teman-teman. Intinya ada di sekitaran sini mungkin teman-teman. Dan ternyata setelah dari video tersebut kalian bisa lihat harga Muding ini mengalami penguatan dan testing lagi atau hit lagi ya di area supply yang sama seperti sebelumnya nih yang di sini juga kalian bisa lihat nih. Jadi Muding ini udah hit beberapa kali ya di area resistance yang ada di atas ini, kalian bisa lihat sendiri di sini ketahan teman-teman. Dan ternyata sangat disayangkan eh testing yang kali ini juga gagal teman-teman untuk breakout dari area supply-nya atau resistance yang ada di sini yang mana tidak berhasil breakout seperti ini ya. Ya nggak berhasil juga breakout seperti ini dan justru yang terjadi adalah kena rejection lagi teman-teman. Dan ya akibat rejection tersebut kita bisa mengamati ya bahwasannya dari topnya kalau kita ukur. Nah, pakai ini teman-teman kita coba ukur dari topnya. Ya lebih kurang Muding ini udah koreksi sekitar 40-an% teman-teman. Dan itu koreksi yang lumayan bahkan cukup signifikan ya. Mungkin apalagi buat para pelaku pasar yang mungkin belinya di pucuk. Dan ya harusnya yang beli di pucuk ini kena drawdown cukup signifikan gitu. 40% itu bukan persentase yang sedikit gitu ya. Dan dengan rejection tersebut ya otomatis ya Muding secara price action dalam beberapa waktu terakhir atau dalam jangka waktu dekatnya memang mengalami merah atau pelemahan teman-teman. Yang mana sebenarnya ada beberapa skenario yang menarik yang juga bisa saya perhatikan dari Muding ini, tapi tentu sekali lagi saya ingetin ini POV saya dan sudut pandang saya. Bisa aja salah maupun keliru, maka dari itu kalian harus banget analisa mandiri dan do your own research, teman-teman. Nah, yang pertama, dengan adanya rejection ya di sini, ini mungkin ada yang bilang ya misal nih ada yang argumen, "Bang, ini bisa jadi double top, Bang, habis itu turun." Ya mungkin aja teman-teman, nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Dan di sini kalau kita perhatikan, kalau kita lihat ya, Muding ini kan udah koreksi cukup signifikan nih, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya di sini ada garis yang mana pada saat itu saya tandain sebagai titik low di sini, teman-teman. Dan kalau kita extend ke samping, ya let's say kita coba tarik ke samping lah ya. Nah, kayak gini. Titik ini juga belum disentuh juga oleh price action Muding. So memang ada potensi ya jika memang Muding ini harus turun lebih jauh ya mungkin aja dia akan coba mengunjungi ke titik low-nya yang ada di sini karena memang ini adalah konfirmasi apakah Muding akan berada di bawah atau bermain di bawah titik low yang di sini atau enggak gitu. Dan untuk skenario pertama, jika Muding ini harus breakdown atau bermain di bawah titik low yang ada di sini, maka probably ya atau kemungkinan besar ada potensi bahwasannya Muding ini akan mengunjungi atau testing lagi ke demand areanya atau area supportnya yang ada di bawah sini teman-teman. Ini sebagai salah satu target penurunan yang cukup realistis lah ya buat meme coin Muding ini gitu. Alasannya juga cukup sederhana karena di sini kalau kita perhatikan ya kita
perbesar buat chartnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini, demand area ini itu banyak banget di-testing oleh Mooding. Ya kalian bisa lihat sendiri beberapanya lah ya, banyak banget sentuhan yang terjadi sama demand area ini. Dan ya ada potensi memang atau ada chance, ada posibilitas lah ya buat Mooding ini bisa aja teman-teman, kembali lagi nih untuk, menyentuh dari atau menyentuh ke demand area atau area support-nya yang ada di bawah sini sebagai target penurunan yang realistis hanya jika Mooding ini berhasil breakdown atau ya harus ter-breakdown ya dari low point-nya yang ada di bagian sini teman-teman. Dan untuk harganya kalian bisa lihat di pojok kanan ya. Dan ya untuk demand area ini juga kalian bisa lihat kisarannya ada di pojok kanan gitu. Dan ini menjadi salah satu demand area yang cukup major buat Mooding. So hopefully memang nggak di-breakdown karena kalau di-breakdown ya maka Mooding yang bakalan berpotensi turun ke harga-harga yang lebih rendah lagi gitu. Namun di sini juga kalau misalkan kita lihat kebalikannya, tadi kan kita udah berbicara seputar skenario yang cukup bearish ya buat Mooding. Namun di sini kalau kita coba lihat untuk skenario bullish-nya, skenario bullish dari Mooding ini bisa terjadi apabila memang Mooding ini ya kalian bisa lihat ya sebenarnya kan dengan penurunan ini Mooding ini meninggalkan ya at least beberapa fair value gap-nya kayak di sini teman-teman. Nah, let's say dia meninggalkan fair value gap yang di sini karena ini belum close jadi ini belum valid ya untuk menjadi fair value gap gitu. Karena candle yang ini belum close gitu. Ya let's say dia create fair value gap di sini teman-teman. Ya maka sebenarnya ada potensi deh dalam jangka waktu dekatnya dia nge-fill dulu gitu fair value gap-nya. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara dalam jangka waktu mungkin let's say jangka waktu menengah nih ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan dengan penurunan yang cukup signifikan ini, tadi kan kita udah ukur 40%-an, teman-teman. Di sini sebenarnya hal tersebut tentu saja membuat stokastik RSI-nya melemah ya, teman-teman ya, yang mana udah sampai di level oversold, teman-teman. Nah, di sini kalau saya perjelas, kalian bisa lihat nih, stokastik RSI-nya di level oversold, teman-teman. Dan tentu ya, kalau kita perhatikan sebelum-sebelumnya, teman-teman, di sini let's say kita coba lihat. Nah, di sini terakhir kali oversold tuh kita di sini, teman-teman. Nah, by the time di oversold ya seperti teman-teman tahu ya, ada kecenderungan untuk ketika climbing up ya diikuti juga gitu dengan price action-nya. Dan ya mari kita lihat apakah dengan, indikator RSI atau stokastik RSI ini yang udah menunjukkan area oversold, apakah ada posibilitas untuk climbing up sehingga membuat price action-nya climbing up kembali atau justru nggak ada, teman-teman. Karena kalau kita tahu ya atau teman-teman harusnya tahu, ada kok teman-teman aset yang memang sudah oversold tapi harganya turun terus, itu juga ada. Tapi kita juga harus realistis bahwasannya ada aset yang udah oversold and then dia mulai naik lagi, mulai climbing up lagi dan price action-nya juga ikutan naik, itu juga ada, teman-teman. Dan maka dari itu kita nggak bisa bergantung atau rely sama satu indikator aja. Kemudian kalau teman-teman tanya, "Bang, apakah Mooding ini, masih bisa naik lagi atau gimana?" Gitu ya, biasanya pertanyaannya seperti itu. Ya nggak ada nggak mungkin teman-teman selama yang skenario pertama tadi tidak kejadian teman-teman ya. Karena kalau misalkan Mooding ini ya let's say melemah signifikan and then dia breakdown ke bawah, ya maka mungkin secara bias akan lebih cenderung atau tendensinya lebih cenderung ke arah bearish. Tapi di sini ya, kalau misalkan Mooding dapat rebound yang cukup oke, cukup signifikan, ya mungkin buat teman-teman yang tanya target realistisnya kemana, ya sebenarnya masih sama sih teman-teman ke sebelumnya. Karena kan di sini kalau kita perhatikan ya, kita belum berhasil breakout sama sekali nih dari, range area supply atau resistance-nya yang ada di sini. Ketahan terus nih teman-teman. Yang mana area supply ini atau resistance ini kan udah saya gambar ya teman-teman, sejak beberapa waktu lalu ya, kalian bisa cross check sendiri dari video-video sebelumnya. Alasannya juga cukup simpel karena memang ini demand area major teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri berapa banyak pergerakan yang ketahan di demand area ini gitu. Ya kalian mungkin bisa notice sendiri berapa banyak, pergerakan Mooding ini yang ketahan di demand area tersebut dan maksudnya supply area ya, bukan demand area, tertahan di area resistance yang ada di sini atau important areanya yang ada di sini. Dan ya dengan demikian ini bisa kita sebut atau kita bilang sebagai salah satu resistance yang cukup major buat, price action dari Mooding ini sendiri gitu. Dan ya selama area ini belum di breakout maka ini masih menjadi salah satu target yang realistis buat Mooding. Dan apabila memang ini berhasil di breakout baru mungkin teman-teman bisa look up atau lebih bisa lihat lagi gitu ke target-target yang selanjutnya yang lebih, tinggi lagi gitu ya. Tapi ya tentu syarat pertamanya area ini harus di breakout dulu, karena kalau ini nggak di breakout ya kalian bisa lihat sendiri nih, berapa banyak gitu yang ketahan di resistance-nya yang ada di sini. Dan kemudian kalau kita coba intip ya atau kita perhatikan dari data-data lain seputar Mooding, let's say kita coba lihat dari CoinGlass, ini sepertinya kalau kita perhatikan ya, ini banyak banget loh teman-teman transaksi yang memang terjadi di Mooding ini karena mungkin memang, mengingat prediksinya sebelumnya sempat cukup volatile ya makanya mungkin banyak para pelaku pasar yang tertarik bertransaksi di sini, yang mana dalam beberapa waktu terakhir volume Mooding ini menguat sekitar 18% dan open interest-nya ya ada penurunan sekitar 10%-an. Tapi di sini dalam 24 jam terakhir ya, sebenarnya yang terlikuidasi di Mooding ini masih cukup tinggi loh teman-teman, yang mana angkanya hampir $4 million, lebih tepatnya $3,90 million, dan ini didominasi oleh long position teman-teman. Dan ya wajar banget ya didominasi oleh,
long position karena memang kalau kita perhatikan, nah di sini kita bisa lihat ya price action-nya turun begini teman-teman, yang mana ya harusnya ya memang ada banyak long position yang mungkin over leverage dan lain-lain, ya mengalami likuidasi gitu atau bahasanya kena margin call lah ya. Dan tentu besar harapan saya teman-teman nggak jadi bagian dari angka-angka ini teman-teman, karena portofolio kalian tentu harus, dijaga karena ya susah ya dicarinya teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan dengan penurunan tersebut ya sebenarnya ya tetap aja return Mooding memang sudah cukup tinggi di bulan Mei ini yang mana mencapai 300% lebih, ya mungkin berkurang sedikit ya dari sebelum-sebelumnya, tapi at least sebenarnya di bulan Mei ini, secara average ya, return dari Mooding ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan penurunannya gitu. Kita harus realistis aja gitu ya. Jangan ketika turun sedikit ya yang sebelumnya dilupain gitu. Karena memang wajar aja teman-teman ketika memang harga dari suatu token udah naik tinggi, ada yang jualan, ada yang take profit sehingga menyebabkan selling pressure, itu wajar banget teman-teman. Karena masa kalian keep terus asetnya gitu yang udah naik tinggi nggak dijual-jual, apalagi nih meme coin, wajar banget kalau ada yang take profit gitu ya. Dan karena ini bulan Mei terakhir juga ya harusnya ya Mooding ini bakalan closing dengan sangat positif di bulan Mei atau dengan average return yang cukup positif di bulan Mei ini. Tapi gimana menurut kalian Mooding ini di bulan Juni mendatang? Apakah bakalan naik lagi atau menurut kalian kayaknya enggak deh Bang, bakalan lanjut turun nih gitu? Boleh komen di kolom komentar di bawah seputar pendapat dan argumen kalian. Dan mungkin kayak gitu aja buat video update seputar Mooding pada kesempatan kali ini, karena memang nggak banyak yang bisa diupdate dan mungkin teman-teman juga banyak yang antusias buat request karena memang ya mungkin kalian ada yang nyangkut, ada yang lagi, ke drawdown buat asetnya, mungkin kalian holder Mooding dan lain-lain dan penasaran seputar Mooding ini dan request ke saya, ya itu bisa bisa aja atau bisa jadi juga gitu. Dan ya gimana menurut teman-teman dan boleh dong komen siapa aja dari kalian yang hold dari meme coin Mooding ini dan gimana nih posisi kalian di Mooding sekarang gitu. Apakah kalian bagian dari orang-orang yang udah beli di bawah, misalkan kalian udah akumulasi di bawah nih terus kalian, mungkin komen di kolom komentar di bawah kayak, "Bang, udah beli di bawah Bang, masih aman, masih profit," gitu. Ya siapa tahu kalian bagian dari itu atau justru kalian bagian yang, "Bang, lagi minus nih Bang, kebetulan beli di atas," gitu ya. Boleh komen di kolom komentar di bawah buat yang berkenan karena jujur saya penasaran kalian ini lagi hold Mooding atau enggak dan buat teman-teman yang hold Mooding gimana posisinya? Lagi nyangkut kah atau lagi profit kah dan lain-lain gitu. Dan itu aja buat video kali ini, makasih banget dan thank you buat teman-teman yang udah support dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.